Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan berikut ini akan diwedar salah satu asma yang dijabarkan dalam kitab Ar-Raudatus Sundusiyah Syarah Asma Idrisiyah. Asma ini merupakan zikir yang mulia dan memiliki khasiat yang sangat menakjubkan serta manfaat besar untuk mendatangkan kebaikan dan perlindungan dari Allah dari segala hal kejahatan. Segala hajat yang diinginkan seseorang akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya yang diridhoi Allah. Di dalam ayat ini terdapat rahasia yang tertutup. Siapa saja yang terus-menerus mengamalkan asma ini dengan cara yang benar, maka ia akan memperoleh yang diinginkan, mulai dari pertolongan atas lawan-lawannya yang zalim, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan rasa cinta di alam semesta ini untuknya. Dan dengan demikian ia menjadi mulia di antara makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Di antara keistimewaan dan keluarbiasaan asma mulia ini adalah bisa digunakan untuk memadamkan kekuatan musuh yang zalim dan menginginkan mereka sakit. Memecah belah golongan mereka sehingga mereka tertimpa bencana dan bahkan bisa membinasakan mereka dari wujud kehidupan ini jika sudah kejahatannya melampaui batas. Siapa yang membaca asma dan doa ini dengan tata caranya yang benar, mengamalkan dengan tujuan melawan, membinasakan dan sebagainya atas orang zalim, maka ia akan dibinasakan seketika itu juga. Tetapi sebaiknya bagi siapapun yang hendak mengamalkan asma ini, ia lebih baik menghindar saja dari kezalimannya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah berkata kepada orang zalim tersebut, "Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah." Tetapi bila sekiranya sulit menghindar, maka gunakanlah pedang atau senjata amaliyah ini yang sangat tajam serta luar biasa, dan lakukanlah seperti kencangnya lari kuda terbaik, serta lemparlah orang zalim dengan apinya yang ganas. Hal ini bila memang orang zalim tersebut memang berhak untuk itu, bila tidak, maka takutlah terhadap akibatnya. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi makhluknya. Dan takutlah wahai yang telah memiliki senjata asma ini untuk menggunakan terhadap sasaran yang tidak sesuai. Sebab orang yang membunuh dengan senjata yang berbentuk doanya, maka sama halnya telah membunuh dengan pedangnya. Dan bila memberi maaf, hal ini lebih mendekatkan terhadap ketakwaan. Asma ini merupakan senjata para kekasih Allah. Maka takutlah saat tampak rahasia-rahasia Allah bila hendak mengamalkan asma ini. Harus benar-benar hati-hati, apabila tidak maka takutlah balasannya, sebab orang yang membunuh dengan doanya sama halnya dengan membunuh menggunakan pedang atau senjatanya dari asma ini. Asma ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Hizkil alaihi salam, sehingga orang-orang yang ingkar kepada Allah musnah. Diajarkan pula kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sehingga memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia biasa, hingga mendapat julukan Asadul Ghalib atau singa yang tak terkalahkan. Aku berwasiat, sekali lagi aku berwasiat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan beruntung bersama mereka yang beruntung. Pergunakan segala hal apapun yang telah diberikan Allah dalam hal kebaikan, serta menjaga keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan bagi semua makhluknya. Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi mengatakan pula dalam kitab Ar-Raudatus Sundusiyah di antara keutamaan membaca asma ini adalah, siapa yang membacanya 49 kali, akan Allah Ta'ala selamatkan dari kejahatan orang zalim. Asma ini merupakan zikir jamali. Siapa saja yang memperbanyak membacanya akan diberikan wibawa, dan disegani siapa saja yang melihatnya. Jika dibaca sebanyak 525 kali setiap selesai sholat fardu dengan niat mendapatkan rizki, maka dengan izin Allah Ta'ala segala hal rizki akan dimudahkan dalam segala hal. Siapa saja yang sedang dirundung rasa takut, ancaman orang zalim, maka baca asma ini secara istiqomah, maka dengan izin Allah Ta'ala akan selamat dari kejahatan atau perkara apapun saat bertemu dengan orang yang ditakuti sekalipun. Siapa yang membaca asma ini 450 kali setelah sholat fardu, dengan niat yang khusyuk dan penuh konsentrasi,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setiap perkara sulit menjadi mudah, menjadikan tiap kesusahan yang menimpa akan menjadi bahagia dan tidak akan pernah takut terhadap perilaku atau ancaman orang zalim. Dan terlindungi dimanapun berada serta dikasihi dalam tiap langkah dan gerak-geriknya. Asma ini terdapat rahasia yang sangat bernilai yang bisa diibaratkan seolah pedang atau senjata. Siapa yang membaca asma ini sebanyak 4.000 kali maka akan tampak hal agung dan luar biasa yang mengagetkan akal manusia. Dan siapa yang terus-menerus membacanya pada tiap seusai sholat fardu dan hendak bepergian atau menghadapi perkara penting, atau memiliki sebuah hajat keinginan yang sulit untuk mewujudkan, maka hal itu semua akan menjadi mudah dan terwujud sesuai dengan keinginan. Selain itu, perkataan akan menjadi tajam serta perilakunya akan menjadi baik, dicintai semua makhluk, hingga tidaklah mata melihat orang tersebut selain akan langsung suka kepadanya. Dan akan selalu berwibawa di hadapan orang lain, aman dari berbagai hal yang tidak disukai, dan tidak bisa tersentuh oleh makhluk yang berniat jahat. Dan siapa yang sedang dalam cengkeraman orang zalim kemudian memperbanyak membaca asma mulia ini maka akan selamat dari cengkeraman tersebut. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang zalim yang mencengkeramnya akan dihinakannya. Siapa yang mudawamah atau melakukan secara terus-menerus mengamalkan asma ini maka akan terbuka lebar baginya keilmuan yang sulit dipelajari oleh manusia biasa. Bila memandang seseorang maka akan diberitahu oleh Allah tentang orang tersebut dengan tanpa berdoa atau mengamalkan sesuatu. Dan siapa yang berada dalam cengkeraman jahat dan menyakitinya baik secara zahir atau gaib seperti berupa sihir, guna-guna atau sejenisnya, jika menginginkan terlepas maka asma ini dibaca sebanyak 450 kali. Mulailah membaca di hari Sabtu maka orang zalim tersebut dalam waktu dekat akan binasa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menginginkan agar ditunjukkan hal-hal samar, baik perkara dunia, agama ataupun kondisi yang sedang dialami, dan tidaklah ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah, maka lakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat pada waktu tengah malam. Mintalah ampun kepada Allah atau istighfar semampunya, kemudian membaca asma ini sebanyak 1000 kali. Siapa yang mengincar orang dengki, orang jahat, orang zalim agar mematuhi segala perintahnya dan selamat dari gangguan konas atau setan yang berada di dalam hati setiap manusia, dan juga selamat dari godaan nafsu, maka asma ini dibaca 1000 kali setiap tengah malam. Dengan demikian, maka Allah akan memberikan yang diinginkan dan menolongnya atas semua musuhnya baik musuh lahir maupun batin. Dan siapa yang menginginkan agar menjadi orang yang tinggi derajatnya, atau menjadi yang beruntung, serta diperlihatkan hal-hal gaib, maka asma ini dibaca 1000 kali tiap pada sholat fardu. Siapa yang sibuk dengan amalia ini maka tak seorang pun yang mampu berkata buruk kepadanya, bahkan lidahnya akan mengikuti keinginannya dan terkunci. Pemilik amalia ini akan dibukakan baginya pintu-pintu ilmu dan juga pintu rizki. Bila menghadapi lawan yang zalim secara langsung maka asma ini dibaca 1 kali kemudian kaki kanan dijejakkan ke bumi 1 kali. Insya Allah lawan yang zalim tidak punya daya apa-apa. Berikut adalah tata cara untuk mudawamah dalam melakukan asma khudama. Lakukan selama 7 malam seperti berikut ini. Lakukan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian tawasul, syahadat 13 kali. Dilanjut membaca, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin, 7 kali. Kemudian membaca asmanya 1000 kali. Ya Qohir, Zalbatshis Syadid, Antal lazi, la yutoku, intikomu, ya Qohir. Wahai yang maha perkasa, yang maha memiliki serangan yang super dahsyat, tidak ada yang mampu untuk menghadang pembalasannya. Wahai yang maha perkasa. Kemudian ditutup dengan doa seperti berikut ini 3 kali. Ya Hudama, hazihil ayati syarifati, wadawatil munifati, wal asmai robaniyati, bihaki, ma fiha minas siri. Sebutkan niat atau hajatnya. Wal asrori,
wa nuri, wal anwari, bayinu, ila ma atmartu, alaihi min kaza, wa kaza, bihaki, matalautuhu alaikum, wa bihaki, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hayya, hayya, barakallahu, fikum wa alaikum. Wahai para penjaga ayat mulia ini, dan para penjaga doa agung ini, dan nama-nama yang semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kebenaran sesuatu yang berada di dalamnya, yaitu berupa sebuah rahasia dari rahasia-rahasia, sebercik cahaya dari cahaya-cahaya. Terangkan terhadap sesuatu yang tersembunyi yaitu, sebutkan niat atau hajatnya, dengan kebenaran apa yang telah aku baca atas kalian semua, dan dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemarilah, kemarilah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian dan atas kalian. Maka akan diterangkan baginya sesuatu yang tersimpan baginya, dan terkadang para penjaga akan datang menemui lewat mimpi dan mereka akan menjelaskan. Jika dalam pengaplikasian secara darurat, maka asma hanya dibaca 1 atau 3 kali, dengan cara, bacaan ya kohir, diganti menjadi ya kohar. Jika pengaplikasian dilakukan secara mudawamah, setiap ba'da sholat isya, dibaca 313 kali. Doanya dibaca 3 kali, atau dibaca ba'da sholat fardu 13 kali, doanya dibaca 3 kali. Tawasul. 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Khulafaur Rasyidin. 3. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. 4. Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam. 5. Syekh Abi Al-Fadl Abdullah bin Abi Bisir, Syekh Abi Muhammad Abdul Jalil in Mihlan, Syekh Abi Muhammad Abdullah Al-Mansur, Syekh Abi Yala Al-Misri, Syekh Ayub bin Syueb Ashanaji, Syekh Abi Madian Syueb bin Al-Hasan Al-Adalusi Alisbili, Syekh Muhammad Solih bin Uqban Al-Wakili Al-Maliki, Syekh Al-Qutub Abi Abdillah Muhammad bin Abi Al-Hasan Ali bin Huzam, Syekh Madi Al-Azaim, Abi Abdillah Muhammad bin Mahmud, bin Yakub Al-Kufi Anunisi Al-Maliki, Syekh Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni. 6. Syekh Al-Arif Billah Abi Abdillah, Syamsuddin Al-Asfahani, Syekh As-Somadani Jalaluddin Abdullah Al-Bustami, Syekh Al-Imam Al-Alamah Abil Abbas Al-Kustolani, Syekh Abi Madian Syueb bin Hasan Al-Ansori Al-Andalusi, Syekh Al-Imam Al-Qutub Al-Ghaus Abi Ayub bin Abi Said As-Sonaji Al-Mursi, Syekh Ak-Imam Siridin As-Sakti Sirisakoti, Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Al-Qutub Hasan Asyazili, Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Ahmad Ad-Dairobi, Syekh Al-Ustadz Muhammad Haki An-Nazili, Syekh Abu Hayyilah Al-Marzuki, Syekh Ibnu Haji At-Tilmitsani Al-Maghribi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ahmad bin Idris, Syekh Ahmad Syarif Asanusi, Syekh Akbar Abdul Fatah. 7. Syekh Sunan Rahmat, Syekh Jafar Siddiq, Syekh Yusuf Tojiri, Syekh Asnawi, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Raden Cakrawardana, Syekh Jaka Sembung, Mama Kiai Haji Dodo, Syekh Mama Roy. 8. Kedua orang tua bin atau binti. Demikian babaran tentang Asma Khudama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridho terhadap makhluknya yang senantiasa mengagungkan asmanya. Jangan pernah melihat makhluknya, tapi lihatlah apa yang diberikannya. Ambillah segala sesuatu menjadi manfaat. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.